Persipura Jayapura kalah 0-3 dari Barito Putra, dan di sini saya hanya ingin mereview aja sesuai dari pendapat saya pribadi karena saya menonton pertandingan secara penuh. Yang menjadi fokus utama saya di video kali ini adalah bukan Persipura ini kalah, bukan itu. Tapi yang menjadi fokus utama saya adalah Persipura Jayapura bisa kemasukan 3 gol oleh Barito Putra tapi tanpa mencetak gol ke gawang Barito Putra. Ini yang menjadi fokus utama saya ya. Jadi bukan masalah Persipura kalah, bukan itu. Nah, ini yang menjadi untuk evaluasi aja sesuai pendapat saya bahwa yang saya lihat di 90 menit secara penuh itu di mana Persipura Jayapura saat membangun serangan yang berakibat 3 gol bisa terjadi untuk Barito Putra. Nah, ini yang akan saya coba jelaskan atau terangkan secara pelan ya. Jadi kalau yang saya lihat Persipura Jayapura di pertandingan kali ini itu bukan masalah pertahanannya Persipura ini jelek, menurut saya bukan itu, bukan pengaruh yang paling tinggi lah. Tapi yang pengaruh paling tinggi yaitu di saat membangun serangannya. Persipura Jayapura kalau saya lihat cara membangun serangannya dari lini belakang itu memakai formasi 4-2-4. Jadi pemain tengahnya ini hanya menyisakan Matsunaga dan juga Nelson Alom. Dan sisanya seperti Ricky Cawor, Yohanes Babol, lalu ada Rumakik, lalu ada Vergonzi. Ini sudah di depan berempat ini ya, tinggal mengisi ruangnya aja kiri kanan gitu ya, dan juga di depan dua pemain langsung di depan. Jadi second strikernya itu saya nggak melihat secara 45 menit lah di babak pertama. Paling hanya Pak Habol aja yang berapa kali mengisi kekosongan itu, tapi itu hanya berapa kali aja. Nah, ini yang membuat aliran bola dari pemain sayap Persipura Jayapura ini nggak bisa melakukan intercept pemain sayapnya. Di 45 menit babak pertama, pemain Persipura Jayapura ini bahkan tidak ada yang melakukan intercept pemain sayapnya dari kiri atau kanan hingga masuk ke area pertahanan Barito dari sisi sayap ya. Itu nggak ada sama sekali di babak pertama. Peluang gol untuk Persipura Jayapura itu diciptakan oleh Vergonzi di menit kedua ya, yang melewati kiper ya, tapi masih bisa kehadang oleh bolanya, masih bisa ditepis oleh backnya Barito Putra. Lalu yang kedua, ini Ricky Cawor. Ricky Cawor itu bukan melakukan intercept dari kiri dan kanan ya, tapi lebih ke sektor tengah melakukan interceptnya, karena Ricky Cawor di pertandingan kali ini juga kalau yang saya lihat sebagai pemain depan ya. Jadi hanya ada 2 peluang yang presentasinya tertinggi lah untuk terjadinya gol di babak pertama. Nah, itu kan karena kalau yang saya lihat pemain sayapnya ini ingin melakukan intercept, ini nggak ada pemain tengah atau pemain, katakan ya 2 pemain yang di depan ini kan paling nggak membantu lah agar pemain sayap ini bisa memberikan tektok. Ini nggak terlihat sama sekali. Justru yang membantu penyerangan ini back kiri dan back kanannya Persipura Jayapura hingga ke depan. Jadi kalau kalian lihat saat Barito Putra banyak melakukan serangan balik, langsung kewalahan pemain dari Persipura Jayapura. Bukan pemain pertahanannya sebenarnya, tapi Nelson Alom dan juga Matsunaga yang menjadi pemain tengah karena hanya 2 saja. Jadi Barito Putra ini kan membangun serangannya sangat cepat ya, terutama lewat Bruno Mastos lah, katakan Bruno Mastos yang skill individunya juga cukup baik. Itu berapa kali merepotkan pertahanan Persipura Jayapura karena yang mengepressing oleh Bruno Mastos ini langsung pertahanan terakhirnya Persipura Jayapura. Dan ini juga nggak bisa disalahkan juga oleh Nelson Alom dan juga Matsunaga, karena ini 2 pemain ini menjadi posisi yang paling penting sebenarnya untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Dan Persipura Jayapura saat melakukan penyerangan ini benar-benar nggak ada kreativitas sama sekali. Pemain sayapnya juga nggak ada kreativitas karena pemain tengahnya terlalu jauh jaraknya, ya iyalah karena 2 pemain doang. Dan ketika pemain tengahnya memberikan variasi serangan, ini sangat fatal jika pemain tengahnya justru malah nggak bisa mengalirkan bola dan hasilnya serangan balik lagi. Nah, ini yang saya lihat bahwa Persipura Jayapura seperti tidak memakai strategi atau formasi yang seperti biasanya. Entah dari pelatihnya yang memang merubah strateginya, formasinya, atau memang pemain dari Persipura Jayapura yang justru keluar dari arahan pelatihnya. Ini yang menjadi pertanyaan saya dalam hati saat menonton. Jadi pemain tengah dengan pemain sayap ini jaraknya berjauhan. Dan ketika pemain sayap tidak dapat melakukan intercept, apa yang kalian lihat? Hanya ada 2 pilihan dari pemain sayapnya, yaitu 1, melakukan passing long ball kepada area tengahnya Barito Putra, berharap ada
headingan lah ya dari Pak Habol atau Vergonzi atau Ricky Cawo atau Umakik ya, salah satu yang ngumpan lah ya. Tapi bolanya nggak pernah sampai kepada pemain dari Persipura Jayapura yang berada di dalam kotak penalti Barito Putra. Berapa kali bolanya jauh dari sasaran atau bisa ditangkap oleh kiper dari Barito atau masih bisa di-heading oleh back atau pertahanan dari Barito Putra. Jadi dari passing long ball ini nggak ada peluang gol yang benar-benar berbahaya, itu nggak ada sama sekali. Ya, jadi sudah ada satu yang kesimpulannya pemain sayapnya ini sudah nggak inilah melakukan variasi serangannya nggak efektif lah ya. Lalu yang kedua, pemain sayapnya atau pemain tengahnya katakan kalau ada ruang langsung melakukan shoot. Kalau shootnya on target atau berbahaya nggak masalah ya, saya nggak akan mengomentari. Tapi shootnya kalau kalian tahu nggak ada yang on target, semuanya off target. Dan ini sudah menjadi review saya di pertandingan kemarin lawan Persik Kediri, lawan Persebaya Surabaya. Saya sudah bilang bahwa shoot yang dilakukan oleh pemain Persipura Jayapura ini juga nggak ada yang on target loh. Jadi kayak benar-benar sia-sia aja bola hilangnya gitu loh. Ini jadi benar-benar mati saat Persipura Jayapura ini melakukan serangan karena pemain sayapnya nggak bisa melakukan intercept dan pemain tengahnya ini juga minim, hanya meninggalkan 2 pemain tengah. Nah ini kenapa berakibat kepada 3 gol yang tadi saya bilang. Kalau kalian lihat gol pertama di menit keempat walaupun melalui free kick ya, bola mati lalu disundul oleh Renan Alves, lalu gol kedua dari Bayu Pradana menit ke-26 melalui free kick juga bola mati. 2 gol tersebut walaupun melewati free kick itu, tapi sebelum terjadinya free kick itu counter attack yang dilakukan oleh Barito Putra. Jadi ketika Barito Putra melakukan counter attack langsung boleh dibilang dilanggar lah oleh pertahanan terakhirnya Persipura Jayapura. Yang pertama oleh Israel, lalu yang kedua saya lupa oleh siapa, tapi itu Bruno Mastos ya yang membawa bola, dilanggar di sisi sebelah kanan. Jadi free kick yang dilakukan oleh Barito Putra yang menghasilkan gol semua itu sebenarnya pengakibat dari pemain Persipura yang berapa kali salah passing, long ball-nya nggak efisien, justru berimbas kepada serangan balik dan dilanggar ya oleh pemain dari Persipura Jayapura dan terjadi gol itu 2. Jadi bukan masalah golnya terjadi dari free kick ya, headingan dan juga gol kedua ke mulut di depan gawang, tapi proses terjadinya free kick itulah yang diakibatkan dari serangan balik Barito Putra yang karena pemain Persipura Jayapura banyak yang salah passing dan pemain long ball-nya nggak sampai kepada pemain Persipura Jayapura. Ini 2 gol proses pertama yang saya lihat di babak pertama. Ini karena serangan balik dari Barito Putra. Kenapa Barito Putra sangat gampang untuk melakukan serangan balik? Ya karena itu tadi Nelson Alom dan Matsunaga dijadikan sebagai parameter untuk melakukan pertahanan dan juga untuk membantu penyerangan. Ketika pemain sayapnya Persipura Jayapura kehilangan bola dan Barito Putra langsung bermain long ball melakukan serangan balik, Nelson Alom dan Matsunaga ini kan posisinya pasti juga sudah di depan dong. Ketika pemain sayap Persipura Jayapura membawa bola, Nelson Alom dan Matsunaga pasti kan sudah ikut ke depan. Nah ketika Barito Putra melakukan counter attack, Nelson Alom dan Matsunaga juga gak bisa secepat itu juga langsung balik ke area pertahanan. Dan langsung ketika pemain Barito Putra membawa bola, terutama Bruno Mastos, langsung pertahanan terakhirnya Persipura, back terakhirnya Persipura yang melakukan pressing. Dan Israel yang melanggar gol pertama itu kan dari Israel yang memberikan free kick kepada Barito Putra yang tercetak gol. Itu kan pertahanan terakhirnya Persipura Jayapura. Ya, jadi ini yang saya lihat bahwa saat membangun serangan dari pemain Persipura Jayapura banyak yang long ball-nya nggak efisien, passing-passingnya banyak yang salah, justru yang berakibat pada serangan balik. Dan saya sangat boleh dibilang melihat Nelson Alom dan Matsunaga ini seperti nggak ada yang support gitu loh kedua pemain ini. Jadi kayak seperti untuk pertahanan dia, untuk melakukan penyerangan juga dia yang diandalkan tanpa ada yang mensupport saat melakukan penyerangan. Nggak ada yang melakukan TikTok oleh Nelson Alom dan Matsunaga. Di saat melakukan pertahanan juga kedua tim ini yang tanggung jawab untuk turun. Jadi benar-benar kontribusi untuk Nelson Alom dan Matsunaga di pertandingan kali ini sangat terlihat. Ya ini. Lalu masuklah ke babak kedua. Di babak kedua ini nggak terlalu banyak yang saya bisa komentari. Karena apa? Karena Persipura Jayapura kembali lagi sudah mendominasi. Ya, tapi walaupun menguasai ball possession 63% dan Barito Putra 37%, tapi peluang yang diciptakan oleh Persipura Jayapura ini juga nggak ada sama sekali. Karena apa? Ketika pemain bola possession kembali lagi pemain sayapnya banyak yang memberikan passing long ball.
Tapi yang paling banyak lagi melakukan shoot, ya, dan shootnya ini nggak ada yang on target lagi di babak kedua. Ya, ini yang menjadi sorotan saya nih, shoot atau shooting yang dilakukan oleh pemain Persipura Jayapura ini nggak ada yang on target, semuanya off target, 0 on targetnya. Ini harusnya menjadi evaluasi dong untuk pelatih dari Persipura Jayapura. Sudah melihat bahwa shoot dari para pemain Persipura Jayapura ini banyak sekali yang nggak efisien, bahkan di pertandingan sebelumnya ini sudah terlihat. Tapi kenapa seperti dibiarkan gitu loh? Kalau misalkan posisinya sudah menang lawan Persebaya Surabaya, ya sudah, nggak perlu banyak dikomentari ya kan. Tapi kalau posisinya kalah seperti ini, ketinggalan gitu, dengan melakukan shoot dari luar kotak penalti yang nggak ada yang on target, itu kan merugikan banget. Karena mendapatkan bola itu kan susah kan, nggak gampang. Tapi dibuangnya juga sia-sia itu menurut saya. Shooting nggak masalah, dilakukan nggak masalah. Tapi apakah melakukan shooting itu jalan terbaik atau keputusan akhir yang memang terbaik dilakukan oleh pemain Persipura Jayapura? Nah, itu yang menjadi evaluasi saya. Keputusan akhir dalam melakukan penyerangan. Ya, ini semoga buat evaluasi aja ya, bahwa jika memang ingin melakukan shoot atau ingin melakukan intercept atau ingin melakukan support kepada target man, ya lebih dikembangkan lagi variasinya. Pemain dari sayap atau pemain tengah harus lebih banyak berkreativitas. Tapi yang saya lihat di pertandingan kali ini benar-benar pengaruh dari formasi yang dilakukan oleh Persipura Jayapura yang meninggalkan Matsunaga dan juga Nelson Alom saja di tengah, tanpa ada pemain tengah yang cenderung menyerang, yang biasanya ada Vergonzi. Tapi di pertandingan kali ini saya melihat Vergonzi ini lebih ke kiri di babak pertama, dan di babak kedua ini lebih ke kanan yang saya lihat ya. Ini ya, jadi ini hanya untuk evaluasi aja, bahwa saya ingin melihat Persipura Jayapura sebenarnya saat lawan Persik Kediri ini bermain bagus walaupun imbang. Lalu lawan Persebaya Surabaya juga bermain sangat baik, lini tengahnya semua lini hidup semua. Tapi justru di pertandingan kali ini saya kira bukan masalah pemainnya capek atau bagaimanapun ya, karena Barito Putra sama Persipura Jayapura ini sama-sama 3 hari istirahatnya, sama-sama ini kedua tim Barito Putra dan Persipura. Saya sudah melihat datanya. Jadi benar-benar kalau saya lihat perbedaannya gitu ya di pertandingan kali ini, yaitu formasi saat melakukan penyerangan yang berdampak kepada saat bertahan. Pemain tengahnya kuncinya ini loh, pemain tengah dari Persipura Jayapura ketika melakukan penyerangan dan pertahanan yang nggak dimaksimalkan. Ya, ini cuma untuk sebagai evaluasi aja. Semoga ini bisa menjadi jalan keluar untuk ya persoalan-persoalan yang saya lihat di 3 pertandingan terakhir Persipura Jayapura. Banyak shoot yang off target, lalu banyak passing long ball yang gak efektif, yang terbuang sia-sia. Intinya bola ini banyak yang gak dimanfaatin lah, banyak yang kebuang itu sia-sia gitu yang saya lihat Persipura Jayapura. Kalau bisa dimanfaatkan lagi gitu ya, peluang-peluangnya itu mendapatkan bola, saya kira ya pastinya bola possession atau peluang variasi serangan juga lebih baik tentunya ya. Jadi ini hanya untuk evaluasi aja tanpa ada bermaksud apa-apa. Anggap saja saya sebagai fans Persipura Jayapura, karena saya berhak juga untuk memberikan pendapat sesuai opini saya mengenai pertandingan Persipura lawan Barito tadi ya, dengan kekalahan 0-3. Jadi saya nggak membahas masalah menang atau kalahnya, tapi kenapa Persipura bisa kemasukan 3 dan tanpa mencetak gol. Jadi itu aja review yang saya bisa berikan untuk pertandingan Persipura dengan Barito Putra, dan besok Persipura akan berhadapan dengan Persib. Semoga Persipura Jayapura bisa kembali lagi menunjukkan konsistensinya, karena saat ini Persipura Jayapura di peringkat ke-16 ya, masuk di zona degradasi, walaupun masih menyisakan 1 pertandingan lagi. Jika 1 pertandingan nanti lawan Persib menang, Persipura Jayapura akan menggeser Barito Putra kembali ya, jadi keluar ke zona degradasi lagi ya. Jadi semoga bisa dimanfaatkan untuk pertandingan besok lawan Persib Bandung. Nanti saya coba akan buat review atau prediksi skor lah ya untuk Persipura Jayapura dengan Persib Bandung. Jadi itu aja, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah untuk fans dari Persipura Jayapura. Anggap saja saya sebagai fans dari Persipura Jayapura. Dan itu aja, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.